Assalamualaikum sobat, kembali lagi di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Biasanya sebelum intro saya ada pengantar dulu tentang tema yang dibahas. Tapi karena konten kali ini yang nonton biasanya fokusnya gampang buyar, jadi saya akan langsung saja bahas gimana caranya agar bisa berhenti kecanduan PMO. Perlu diperhatikan juga bahwa saya tidak menjamin cara-cara ini akan berhasil, karena ini tergantung pada usaha kalian juga. Tapi semoga saja bisa bermanfaat. Pertama, kamu harus menyiapkan tekad dan motivasi untuk berhenti PMO, karena yang akan kamu hadapi adalah jalan berliuk penuh rintangan. Kalau tekadmu lemah, kemungkinan besar kamu akan gagal dalam perjalanan ini. Saya akan berikan kamu satu lagi motivasi agar kamu berhenti PMO, yaitu kematian. Tak ada manusia yang tahu kapan dan bagaimana ia mati. Ada orang yang santai di rumah, tiba-tiba rumahnya ketabrak truk. Ada orang yang malamnya tidur kayak biasa, tapi besoknya gak bangun. Kematian itu misteri, dan bisa terjadi kapan saja. Dan kalau kematian itu datang pas kita lagi colai, artinya kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang artinya juga sudah dipastikan kita akan masuk neraka. Saya rasa motivasi ini sudah sangat cukup agar kamu semangat untuk menghentikan kecanduan PMO. Tapi silakan tambahkan lagi supaya motivasinya lebih kuat. Tapi jangan aneh-aneh motivasinya. Misalkan, Kang, aku akan berhenti PMO agar aku pantas bersanding dengan Miko Nakano. kalau motivasinya kayak gini, ntar habis sembuh PMO, kamu malah masuk RSJ. Kedua, kalau udah nguatin tekad, selanjutnya kamu harus subscribe Hamba Amatiran. Jauhi segala hal yang berpotensi memicu kamu untuk colai. Hapus semua foto dan video pekop. Hapus juga aplikasi VPN. Buang poster-poster model dewasa. Kurangi main internet dan medsos, apalagi Twitter. Karena algoritma medsos itu susah ditebak. Kadang suka tiba-tiba muncul konten tralala trilili cikiwir wow. Memang yang paling baik itu berhenti total dari main gadget. Tapi ya karena gadget itu sekarang penting juga untuk pekerjaan, jadi kurangi saja porsinya. Ketiga, sibukkan diri dengan hal positif. Bisa dengan berolahraga, membaca Al-Quran, membaca buku, jalan-jalan, menggambar, dan sebagainya. Supaya pikiran kamu teralihkan dari colai. Pernahkah kamu bermain game karena saking asiknya kamu sampai lupa waktu dan lupa makan? Ini juga sama. Lakukan kegiatan positif yang kamu senangi, sehingga kamu tak akan sempat untuk memikirkan colai. Semakin kamu memikirkan tentang colai, semakin susah juga kamu berhenti. Walaupun kamu berpikirnya itu tentang betapa menyesalnya kamu karena colai. Tapi lama-kelamaan, kalau kamu tetap memikirkannya, kamu akan kembali melakukannya, karena merasa sudah terlanjur. Kemudian, ketika pikiran untuk melakukan colai itu muncul, tarik nafas dalam-dalam, lalu buang dengan perlahan, sambil bilang pada diri sendiri bahwa ini sudah cukup. Kamu sudah melakukannya berulang kali, dan kamu tahu kenikmatannya hanya beberapa detik saja. Lakukan ini beberapa kali hingga pikiran liar itu hilang. Ini disebutnya meditasi. Keempat, cobalah pakai metode hukuman. Caranya, siapkan karet gelang, lalu pakai di pergelangan tangan. Dan setiap keinginan PMO muncul, jepretkan karet itu ke tangan kamu, sampai terasa perih. Dengan begitu, tubuh kamu akan mengingat rasa sakitnya, sehingga kamu jadi enggan untuk berpikir PMO. Metode ini tak harus pakai karet saja, bisa juga dengan alat lain yang sekiranya memberikan rasa sakit yang tak berpotensi luka pada tubuh kita. Misalnya kayak Muhammad Ali, yang selalu membawa korek kemana-mana. Bukan untuk perokok, tapi sebagai pengingat. Jadi ketika ia hendak berbuat maksiat, korek itu ia nyalakan dan apinya didekatkan pada telapak tangannya. Sambil bergumam dalam hati bahwa, ingatlah kau tak bisa menahan panas dari api ini, apalagi menahan panasnya api neraka. Dengan begitu, ia akan mengurungkan niatnya untuk maksiat. Kelima, kurangi waktu menyendiri. Sama seperti domba yang terpisah dari kawanannya lebih mudah diterkam serigala, manusia juga akan lebih mudah tergoda rayuan setan ketika dia sendiri. Selain itu, ketika sendiri, kita jadi punya banyak kesempatan untuk bermaksiat. Karena itu, perbanyaklah berkumpul dengan orang lain, terutama dengan orang soleh. Orang soleh akan selalu mengingatkan kita dalam kebenaran dan kebaikan. Dan siapa tahu juga, karena kita sering berkumpul dengan orang soleh, kesolehannya itu menular pada kita. Keenam, kalau kamu gagal dalam perjalanan, jangan pernah putus asa dan merasa dirimu adalah manusia yang paling berdosa. PMO itu memang hal buruk, tapi ya gak usah terlalu berlebihan menyikapinya. Toh PMO juga berkaitan erat dengan fungsi biologis tubuh kita. Kalau puasa colaimu batal, ya tinggal mulai lagi aja puasanya. Dari sisi agama pun, kita sebagai manusia biasa punya iman yang labil, bisa naik dan turun kapan saja. Namun, hamba yang baik adalah ia yang ketika berbuat dosa, ia langsung bertaubat kepada Allah, dan tidak pernah berputus asa dari rahmatnya. Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman,
Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketujuh, walaupun kamu sering bermaksiat dengan PMO atau yang sejenisnya, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat fardu. Karena siapa tahu ibadah sholat fardu yang kamu pertahankan itu yang akan membawamu pada hidayah. Banyak sekali kisah klasik yang menceritakan di mana ada seorang pencuri yang menjaga sholatnya, dan sholat yang ia pertahankan itu menjadi wasilah bagi dirinya untuk bertaubat pada Allah. Dan hal terakhir yang harus dilakukan agar kamu bisa berhenti kecanduan PMO adalah berdoa, karena doa adalah senjata terbaik umat muslim. Berdoalah pada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keteguhan iman untuk menghadapi ujian ini. Sekian pembahasan kita kali ini. Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari hamba amatiran yang sedang berusaha jadi hamba pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.